Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, anakku sekalian, hari ini saya ingin membahas mengenai subnetting kelas C. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Konsep subnetting, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Di sisi lain, juga untuk mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tetapi terbagi ke beberapa ruas gang. Jadi lihat dari gambar di samping ini, terlihat ada 3 gang ya. Ada 3 gang ya, di mana ini perumpamaan dari sebuah subnetting. Jadi ada subnetting yang pertama, subnetting kedua, subnetting ketiga. Sehingga jalur jaringan yang ada di sini tidak memakan banyak traffic, diperkecil menjadi sub-sub network seperti ini. Oke. Subnet notasi JIDR. Apa itu JIDR? Classless Interdomain Routing. JIDR adalah cara penulisan subnet mask dari sebuah subnetwork dengan cara mengubah notasi subnetwork dari desimal ke biner, kemudian menghitung jumlah total nilai biner 1 yang ada. Classless Interdomain Routing merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, C, D, hingga E. JIDR juga disebut sebagai subnetting. Contohnya adalah seperti ini. 255, 255, 255 ini adalah subnet mask, di mana yang garing atau garis miring 24 ini adalah notasi dari JIDR ini, /24. Oke. Ini adalah JIDR ketika garing atau garis miring 8, subnet masknya adalah 255.255.0.0.0, garing 9 255.128.0.0 dan seterusnya sampai /32. Cara perhitungan subnet mask kelas C di sini saya contohkan 192.168.1.1 garis miring 25, di mana 192.168.1 adalah net ID. Satu yang paling belakang disebut dengan host ID. Net ID adalah alamat network, host adalah yang kita gunakan untuk klien. Jadi, biner dari IP ini adalah, karena dia /25, maka byte pertama itu ada 8 bernilai 1 semua. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik 8 tambah 8, 16, kita tambah lagi 5, 6, 7, 8, tambah 8 lagi berarti 24, ditambah 1 menjadi /25, berarti yang selanjutnya adalah 0. 1, 2, 3, 4. Jadi biner yang dihasilkan dari /25 adalah ini. /25 ini didapat dari angka 1 dari byte pertama, byte kedua, byte ketiga, itu berjumlah 24 ditambah 1 di sini menjadi 25. Oke, dimana subnet masknya berarti 255.255.255.128. 128 dapat dari mana? Yaitu kita masukkan IP, bukan IP, biner di byte yang terakhir ini ke dalam sini, ke dalam kotak perhitungan ini. Ini satu, yang lain adalah
0. Yang bernilai 1 adalah 2128, bernilai 128. Ya, pada materi sebelumnya di biner kalian bisa buka kembali. Ya, ini bernilai 128. Sekarang kita hitung. X adalah yang bernilai 1, Y adalah yang bernilai 0. Artinya X ini adalah networknya, Y adalah hostnya. Dimana di dalam subnetting ini yang bernilai 0 ini yang bisa kita jadikan sebagai host atau client. X bernilai 1, Y bernilai 0. Jadi subnetnya adalah 2 dipangkat 1 sama dengan 2. Artinya terdapat 2 blok subnet atau 2 gang subnet. Host subnet digunakan untuk berapa host range IP host yang bisa digunakan. 2 pangkat Y dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena IP network dan IP broadcast yang tidak bisa digunakan. 2 pangkat 7 dikurang 2. 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2. Berarti host subnetnya adalah 126 IP dalam satu gang atau dalam subnetwork. Nah, blok subnetnya adalah 256 dikurang 128. 128 ini didapat dari 25 ini. Ya, dari sini kita dapat. Berarti 256 dikurang 128 adalah 128. Oke, sehingga didapatkan IP network adalah karena ini ada 2 ya. Yang pertama 128. Berarti blok subnetnya adalah subnetnya adalah 0,128. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Jadi ini 192.168.1.0. Jadi network 0 ya. Network ini. Oke. Yang satunya adalah 192.168.1.128. Berapa IP awalnya? 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kenapa 126? Host subnet atau range IP dalam satu blok itu adalah 126G, berarti IP broadcastnya yang tidak bisa digunakan adalah 1.27. Sekarang 128-nya adalah alamat network, berarti ini 192.168.1.129 sampai berapa? 1.254 dan IP broadcastnya 192.168.1.255. Inilah hasil subnetting kelas C dari garis miring 25 ya, didapatkan 2 buah blok subnet. Jadi apa sih fungsinya subnetting? Subnetting bertujuan untuk mengefisienkan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Apa maksudnya? Jika kita memiliki host atau klien hanya 126, maka kita harus membatasi dengan subnet garis miring 25. Kalau kita menggunakan garis miring 24, maka IP hostnya adalah 254. Artinya setengah dari IP tidak digunakan karena
host kliennya hanya 126 ya. Seperti contoh yang tadi, satu blok ini hanya 126. Kalau dibikin 24 di sini berarti di sini 0 semua, maka host atau kliennya itu yang bisa digunakan adalah 254. Terlalu banyak ya, sehingga setengah dari IP tidak digunakan. Kira-kira seperti itu dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address dan juga mengurangi traffic broadcast pada jaringan komputer. Kenapa? Ketika ada dua blok seperti ini, ya, ketika ada broadcast message, tidak semuanya mendapatkan broadcast, hanya satu blok saja. Yang diinginkan satu blok, maka satu blok saja yang bisa mendapatkan broadcast message. Kita mempunyai sebuah pesan yang kita broadcast ke dalam satu jaringan, tetapi hanya satu blok. Dengan adanya subnet ini, maka kita bisa membroadcast message tersebut hanya dalam satu broadcast. Kalau tidak menggunakan subnet, maka semua dari IP yang digunakan ini mendapatkan broadcast message. Itu yang disebut dengan traffic broadcast jaringan. Jadi hanya satu blok saja yang mendapatkan broadcast message, blok yang lain tidak mendapatkan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan penerapan subnetting ini pada paket tracer. Di sini saya sudah menyediakan IP ya, IP yang tadi kita buat pada PowerPoint tadi ya. Sekarang kita buat di paket tracer. Kita butuh switch di sini, 2 switch, client, salah satu penerapan dari subnet ini adalah seperti ini. Ini adalah satu jaringan yang memiliki kelas IP yang sama. Kita buat kelas IP di sini, kita buat IP tadi 192.168.1.2 ya. Ini belum kita subnet. Kalau kita tidak subnet, ya, dalam satu jaringan ini bisa saling berkomunikasi. Kita coba tes 1.130, dia terkoneksi. Masuknya subnet adalah kita batasi pada subnet masknya ini. Tadi kita lihat di sini adalah garing 25. Maka subnet mask yang di sini adalah 128. Oke. Dua 168.1.2. Ini kita batasi 128. Oke. Di sini juga kita batasi 128. Inilah salah satu penerapan dari subnet. Kita coba lagi. Ketika dibatasi dengan subnetting, maka dia tidak bisa terkoneksi. Karena apa? Yang di sini ya, ini beda gang, beda subnet mask. Padahal dia hanya satu kelas. Kita bedakan, yang kita batasi pada subnet masknya tadi. Ini. Sehingga IP 1 yang digunakan ini 130 merupakan subnet yang lain, bukan satu subnet atau di gang yang lain. Bagaimana untuk menyatukan antara subnet satu dengan yang lain? Perlu adanya sebuah router yang memperkenalkan antara subnet yang satu dengan subnet yang lain.
Caranya adalah kita hubungkan di dalam konfigurasi IP. Di sini kita berikan sebuah gateway. Apa itu gateway? Sebuah jembatan untuk memperkenalkan antara subnet satu dengan subnet yang lain. Oke, kita beri alamat gateway 1. Ya, ini yang pertama kita jadikan sebuah gateway. Yang ini juga kita jadikan sebuah gateway. Ini gateway 1 adalah gateway dari subnet atau blok atau gang yang pertama. Begitu juga di sini kita berikan IP gateway di subnet yang kedua atau gang yang kedua, 129. Oke. Setelah itu kita kenalkan, ya, kita lihat di sini garis atau kabel yang menyambung ke router ini, dia ada di Ethernet berapa? 00, yang sebelahnya adalah 01. Oke, yang 0100 ini IP-nya berapa? IP gateway-nya yang kita kenalkan sih, sehingga dia bisa saling berkomunikasi. Kita batasi subnet masknya 128 di sini. Oke, kita nyalakan. Yang satunya kita kenalkan juga 192.168.1.129. Ya, 129, 128, 129 dari mana? Dari sini ya. Kita nyalakan. Sehingga nanti subnet satu dengan subnet yang lain di sini bisa saling berkomunikasi. Kita coba. Tadi ya. Kita ping lagi untuk ngetes apakah jaringan di subnet 1 dengan subnet yang kedua bisa saling terhubung dengan ditambahkan sebuah router di sini dengan memperkenalkan gateway masing-masing dari subnetnya. Oke, di sini IP-nya tadi 192.168.1.2, di sini 192.168.1.130. Oke, kita ping dari sini ya. Kita ping dari sini ke sini. Apakah dia nyambung? Oke, dia sudah tersambung. Bagaimana untuk memutuskan agar dia tidak terhubung kembali? Rekan-rekan atau anak-anak bisa merubah atau menghapus gateway-nya saja. Gateway-nya dihapus. Ketika kita dia pasti tidak terkoneksi lagi. RTO atau request time out. Oke, kita balikin domainnya atau gateway-nya, bukan domainnya. Mohon maaf. 192.168.1.1. Dia akan terhubung kembali. Itulah salah satu penerapan subnetting kelas C pada paket tracer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.